Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya sama saya si Teknisi Deso. Gimana kabar sobat semua? Baik-baik saja ya. Alhamdulillah guys, kita sudah ketemu hari Sabtu lagi. Sabtu ceria. Mudah-mudahan hingga saat ini kita semua selalu diberi kesehatan dan selalu dilimpahkan rezekinya. Amin. Oke, saya baru saja mendapatkan servisan masuk ya. Di depan kita ini ada Samsung A20. Lalu setelah saya tanyakan kronologinya, itu bilangnya setelah jatuh dari motor HP langsung mati. Lalu dicas itu tidak ada respon, dinyalakan apalagi ya tidak ada respon. Nah, untuk menentukan kita mesti cek dulu ya, kita analisa apakah mesin dalam keadaan baik-baik saja. Untuk tahapan awal kita biasa cek dengan power supply ya. Namun kali ini saya akan coba cek yang sederhana dengan smart USB. Apakah saat dicas itu ada respon? Ternyata saat saya coba cas itu ada respon pengisian. Berarti indikasinya itu mesin normal ya. Nah, berarti ini kemungkinan besar LCD rusak, ataupun jalur lampu rusak, ataupun jalur display rusak. Itu faktor yang mempengaruhi di black screen ya. Yang jelas saat kita analisa dicas ada respon. Oke, untuk pembongkaran sebelum ke mesin kita bongkar dulu back covernya. Back cover di Samsung A20 itu bagian belakang ya, yang paling tipis. Untuk pembukaan bisa dibantu dengan cairan thinner ya. Atau jika Anda ada ya gunakan minyak kayu putih. Nah, ini saya coba terasa susah ya. Kemungkinan besar HP ini memang belum pernah dibongkar sama sekali. Ya, pelan-pelan saja, yang penting selamat ya. Karena kalau buru-buru biasanya kalau untuk yang bahan tipis seperti ini ya, ataupun misalnya bahan glass itu bisa pecah ya di saat kita terima itu HP yang belum pernah dibongkar. Nah, ini saya gunakan cleaner ya. Jadi cairan cleaner ini bisa sobat semua dapatkan di toko elektronik. Oke, ini hingga ke bagian atas ya, dan yang bagian ini hati-hati ya, karena terdapat flexible fingerprint. Jika kita buru-buru itu bisa nombok. Belum bongkar mesin, fingerprintnya malah robek fleksibelnya. Jadi mesti hati-hati ya. Bila perlu diintip ya. Karena ini sangat rawan di saat kita itu menyeset atau buka lalu kena fleksibel ya. Oke, ini sudah saya copot untuk konektor fleksibel fingerprintnya. Lalu kita akan copot untuk di bagian tulangan atau frame ya. Nah, ini kita akan copot semua baut-bautnya. Dan sampai ke frame ini warnanya merah ya. Jadi ini warna merah ini. Oke, sambil dibuka kita lihat dulu ya spesifikasinya. Ini adalah Samsung Galaxy A20, displaynya 6,4 in. Kameranya 13 megapiksel, lalu RAM-nya 3 GB dan internal 32 GB. HP ini dirilis tahun 2019. Lalu HP ini menggunakan chipset Exynos dan LCD Super AMOLED. Wow, amazing. Lalu yang kepo berapa harga pertama kali rilis? 2,2 juta guys, di tahun 2019. Jadi ini sudah RAM 3, internal 32 GB. Oke, ini untuk frame sudah kita buka ya. Sebelum kita lari ke bagian mesin, kita mesti cek dulu ya LCD-nya. Karena ini kan sifatnya atau kronologinya jatuh ya.
kemungkinan besar bisa LCD, kemungkinan besar bisa jalur, display, lampu ya. Oke, saya sudah carikan LCD dan ini yang original OLED guys. Harganya sekitar 450 ke atas ya. Ada juga yang OLED 2 itu harganya 300 lebih. Nah, perbedaannya apa? Itu biasanya di display ya, atau pencahayaan. Oke, ini kita akan coba pastikan dulu ya LCD-nya. Kita lepaskan dulu untuk fleksibel penghubungnya, lalu kita sambungkan di LCD ya. Jadi LCD bawaan itu Super AMOLED ya. Nah, kalau untuk pembelian baru ya minimal beli yang OLED. Oke, ini kita coba dan ternyata alhamdulillah ya. Ternyata mesin aman dan LCD-nya ternyata yang rusak. Nah, ini ada Samsung Galaxy A20. Untuk kasus jatuh itu memang dominan LCD yang rusak ya. Namun ya itu tergantung dari tingkat kerusakan ya, atau tingkat jatuhnya. Oke, ini saya pastikan untuk layar sentuh juga aman ya. Ya, setelah kita cek ternyata LCD, kita langsung bongkar HP-nya. Oke, kita akan copot mesin bagian atas ya, dan bagian bawah. Nah, ini terdapat kabel konverter, dilepas dulu ya. Lalu ada bautnya satu, ini kita lepas dulu. Ya, kita angkat bagian mesin dan ini penampakan mesin Samsung A20. Kondisi masih mulus ya, karena memang belum pernah dibongkar. Oke, lalu kita coba copot untuk mesin bagian bawah. Lepas dulu fleksibel. Kabel konverter juga kita lepas ya. Oke, lalu setelah itu ya kita tinggal pencopotan LCD-nya. Nah, untuk pencopotan LCD itu bisa menggunakan hair dryer, blower. Yang lebih mempesona gunakan LCD separator ya. Namun jika nggak punya blower, bisa menggunakan hair dryer. Dan hati-hati ya. Artinya di sini pelan-pelan saja, karena kaca untuk LCD AMOLED itu sangat tipis, sehingga bisa saja atau mungkin saja terjadi itu melukai tangan ya. Saya dulu pernah ya luka karena bongkar LCD AMOLED. Kacanya itu memang super tipis sehingga rentan untuk kena tangan ya. Oke, ini saya pembukaan lumayan rada susah guys, karena memang LCD-nya Super AMOLED ya. Biasanya itu memang lemnya kuat banget. Oke, ini sudah mulai terlepas dan siap untuk kita jengatkan. Iya. Kalau untuk pembukaan LCD disarankan itu beli cleaner ya, yang ada semprotan itu lebih mudah. Di saat ruangan sudah terbuka, kita tinggal semprotkan di dalamnya. Nah, ini hati-hati filter jangan sampai hilang ya. Ya sebetulnya nggak ngefek ya, dipasang atau tidak, tapi intinya kita kembalikan ke asalnya. Iya. Oke, ini bersihkan sisa lem. Jadi pastikan itu lem bersih tanpa ada ganjalan ya. Untuk membersihkan lem bisa menggunakan thinner juga. Diolesin atau ditetesin thinner, itu lem gampang lepas ya nantinya. Ya, ini untuk filter saya pasang juga. Oke, lalu kita akan
siapkan LCD-nya, kita akan pasang. Jadi untuk LCD ini itu ada beberapa varian ya, ada yang OLED original, ada yang OLED 2, ada yang biasa. Yang biasa tuh kalau tidak salah 280-an. Yang OLED 2 itu 300 lebih. Lalu yang OLED original itu 450 lebih. Oke, untuk pelekatan saya gunakan double tip. Setelah itu tambahin juga lem di tiap sisinya. Jadi fungsi double tip supaya memperkuat bagian tengah ya. Nah, ini untuk penggunaan lem bisa menggunakan yang warna putih ataupun yang warna hitam seperti ini. Ya, ini pastikan semua sudah bersih ya dari lem yang setelah dicopot LCD-nya supaya presisi. Oke, langsung kita pasangkan. Jadi dia modelnya itu konektornya terpasang ke fleksibel ya. Konektor LCD itu langsung terpasang ke fleksibel, bukan di papan PCB-nya. Biasanya untuk HP yang model fleksibelan itu memang kadang rawan ya. Rawannya itu kadang itu ada sesuatu permasalahan yang sering diakibatkan fleksibel. Di antaranya ya bootloop bisa, restart terus menerus itu fleksibel juga bisa. Oke, ini saya sudah kencangkan dengan karet dan kurang lebih 1 jam ya. Kalau sudah rasa 1 jam itu insya Allah sudah kering ya, apalagi kalau yang lem warna hitam. Lalu ya tinggal dirakit ulang untuk mesinnya. Lalu untuk kabel konverter, nah ini untuk kabel konverter itu terdapat ada 2 ya. Jadi ini semua berhubungan dengan sinyal ya. Oke, ini sudah saya pasang untuk di bagian bawah. Lalu untuk di konektor LCD-nya itu modelnya dia tersambung langsung ke fleksibel, tidak di mesin PCB-nya. Ya, langsung kita pasangkan untuk frame-nya. Lalu kita baut, kita kencangkan lagi. Dan ya di hari Sabtu seperti ini ya, kalau dapat kasus-kasus yang seperti ini itu alhamdulillah banget ya. Kadang kita itu juga jenuh ya, tiap hari nyerpis, permasalahan ada yang kelar, ada yang enggak. Pas waktu weekend dapat kasus-kasus yang seperti ini kan rasanya wow. Nikmat mana lagi yang kau dustakan. Jadi ya gimana ya, kadang begini memang guys, di lapangan itu tidak selalu kasus berat-berat ya. Ini mudah-mudahan bisa menjadi motivasi untuk teknisi pemula yang baru mulai buka konter. Secepatnya lah buka konter, karena praktek di lapangan itu kasus-kasus tuh tidak seberat yang kita bayangkan ya. Kadang tuh hanya ganti LCD, hanya ganti konektor. Ya artinya mulai saja dulu, itu yang paling pas ya. Oke, ini sudah selesai, kita tinggal cek ya untuk touchscreen-nya seperti apa, berfungsi atau tidak. Oke, kita akan langsung cek.
Ya, untuk touchscreen saya rasa aman ya, tidak ada masalah. Lalu untuk display, nah ini yang versi OLED ya, OLED yang bagus ini. Jadi untuk kontras, untuk pencahayaan, untuk display itu ya enak untuk dilihat ya, dibandingkan yang OLED 2. Karena OLED ini ada yang OLED 2 ya. Selisihnya pun ya kurang lebih 30-50 ribu. Oke guys, jadi ini saya cas juga sudah normal. Kita mesti cek untuk pengecasan ya, karena kita bongkar tadi. Dan ritual penggeleteannya seperti biasa. Are you ready? 1, 2, 3. Kita coba. Alhamdulillah guys. Rezeki hari ini ya. Jadi kita mesti bersyukur ya, apapun yang kita dapatkan, yang kita terima, dengan kita rajin mensyukuri, insya Allah selalu ditambah dan ditambah dan ditambah. Oke, itu saja ya, semoga bisa dijadikan manfaat, dan terima kasih atas supportnya selama ini. Sampai jumpa, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mancing